Mantan juara di kelas menengah Sean Strickland sekali lagi menuai banyak kritikan atas komentarnya yang rasis kepada sang juara divisi kelas welter Belal Muhammad. Belal baru-baru ini menggelar rasa pembelaannya untuk negara asalnya Palestina. Namun Strickland malah memberikan kritikan yang tajam dan pedas kepada Belal dan menyuruhnya agar segera kembali ke Palestina dan mengejek bentuk dukungan publiknya terhadap Palestina. Komentar tersebut muncul di tengah perseteruan yang sedang berlangsung antara kedua petarung, di tengah perbedaan pandangan konflik Israel dan Palestina. Belal sebagai seorang Palestina Amerika yang dikenal karena dukungan vokalnya terhadap Palestina, sering menggunakan platformnya untuk menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh warga Palestina, dan dia menggambarkan dirinya sebagai suara bagi mereka yang tidak bersuara, dan sering membawa bendera Palestina selama pertarungan, sebelum UFC akhirnya melarang pengibaran bendera tersebut pada tahun 2023. Pernyataan Sean Strickland ini telah dikritik secara luas karena dia telah dan sering menyerang orang-orang yang beragama Islam secara daring. Ini bukan pertama kalinya Strickland membuat pernyataan kontroversial tentang konflik tersebut. Dalam pertukaran pendapat sebelumnya, dia telah menyerukan agar warga Palestina bertekuk lutut. Dalam sebuah video baru-baru ini yang dirilis, Strickland kembali menyerang Belal dengan mengatakan, Well, do me a favor, Belal, tolong bantu aku, diamlah, naiklah ke perahu, kembalilah ke Palestina, ambil batu dan lakukan sesuatu. Aku sudah muak mendengarmu di Twitter dan bicara omong kosong. Setiap kali aku melihatmu, kepalamu selalu menunduk seperti gadis kecil. Beginilah satu bunyi ucapan yang dilontarkannya, namun Belal juga tidak malu menanggapi provokasi dari Strickland. Dalam satu wawancara dan unggahan di media sosial, Belal menjuluki Strickland sebagai orang tangguh yang sok kuat dan mengkritiknya karena meremehkan penderitaan manusia. Orang-orang seperti itu yang duduk di sana menertawakan orang yang sekarat atau menjadikannya bahan tertawaan, menunjukkan seperti apa dia, kata Belal Muhammad dalam sebuah podcastnya baru-baru ini. Sarabulet Magomedov yang hingga saat ini masih belum terkalahkan sebagai petarung divisi kelas menengah peringkat ke-14, minggu depan akan kembali berdansa di arena Arab Saudi melawan Michael Page sebagai acara komen event dari kartu utama antara Israel Adesanya melawan Nasruddin Imavov. Sebelum acara UFC Arab Saudi itu digelar, Sarabulet mendapat satu undangan dari klub ternama di negara tersebut, di mana di dalam skuadnya ada nama bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo. Magomedov yang menghadiri undangan itu dan langsung bertemu dengan Ronaldo melakukan acara eksebisi gulat, namun tidak sampai menjatuhkan ke tanah. Bulet terlihat sedikit memamerkan kemampuannya ke arah bawah Ronaldo, sementara bintang sepak bola terkenal itu hanya tersenyum dan sedikit merangkul Sarabulet. Dari pertemuan bintang olahraga ini sedikit mengartikan bagaimana nama Bulet belakangan ini sepertinya lebih mempercepat status kepopulerannya, hingga meskipun tampil sebagai pertarungan komen event, namun Bulet adalah petarung yang mendapat undangan dari timnya Cristiano Ronaldo. Selain itu, sebelum acara pertarungan besok hari, Sarah juga mengungkapkan impiannya yang dinilai cukup sederhana alias tidak muluk-muluk kepada penggemarnya dengan mengatakan, "Dulu aku punya mimpi untuk bertarung setidaknya satu kali di UFC, dan ini adalah kali kelimaku. Jadi sekarang tujuannya adalah untuk meraih kemenangan kelimaku, dan sekarang aku punya mimpi baru. Mimpinya adalah bertarung 10 kali di UFC, 10 kali menang di UFC. Tidak nyaman mencoba dan menemukan kunci kemenangan bagi seseorang yang merasa tidak nyaman. Tetapi gayaku juga tidak lebih baik. Aku pikir dialah yang akan memiliki masalah. Aku ini bajak laut. Aku akan berada di dalam, aku akan melatihnya. Dengan setiap pukulan, dia akan belajar menemukan cara agar dia dijinakkan oleh bajak laut," kata Sarah Magomedov di acara konferensi pers UFC Arab Saudi. CEO UFC Dana White kelihatannya ogah merestui dari pembicaraan Makhachev yang akan beranjak naik ke kelas menengah. Niat dari sang juara kelas ringan ini pernah dituangkannya setelah kembali sukses mempertahankan gelarnya di saat mengalahkan Renato Moicano, di mana Islam ingin meraih 2 sabuk gelar sekaligus di promosi UFC. Sebelumnya banyak yang mengabarkan jika Islam akan naik ke kelas welter, namun disebabkan rekan terdekatnya masih berstatus juara di kelas tersebut, Islam akhirnya lebih ingin menaikkan levelnya untuk berdansa ke kelas menengah.
Nah, dari niat sang juara kelas ringan ini akhirnya menjadi pertanyaan bagi media menjelang pada konferensi pers pasca acara Power Slap baru-baru ini. Sang CEO sendiri sebenarnya tidak keberatan jika Makhachev ingin meraih 2 gelar di promosinya. Namun Dana White lebih menyetujui jika Islam hanya naik ke kelas welter, di mana Belal sebagai kepala pemerintahan di sana. Menurutnya jika naik ke kelas menengah itu adalah satu langkah yang berlebihan, seperti yang dijelaskannya dengan mengatakan, he would move up to middleweight. Yeah, I don't know about that. Listen, if he wants to move up to 170, we can talk. Moving up to 185 is a whole nother level. Dari reaksi CEO UFC ini, Dana White kelihatannya memang benar-benar ogah meletakkan ambisi Makhachev di kelas menengah. Dengan menyebutkan alasannya bahwa itu adalah level yang berbeda, bisa saja itu mengartikan bahwa Dana White merasa kemampuan Makhachev belum berada di level tersebut. Mungkin saja dari pamor Islam yang saat ini sedang dalam masa marketing yang fantastis, cukup disayangkannya jika di kelas menengah akhirnya nanti menelan kegagalan. Ini namanya antara sayang dan uang. Mantan juara kelas menengah super yang tak terbantahkan, Saul Canelo Alvarez, dengan rekor pencapaian 62 kemenangan dan 2 kekalahan, dan 39 pertarungannya dihasilkannya dengan kemenangan KO. Saat ini sedang memegang sabuk juara WBA, WBC, dan WBO. Tahun lalu, petinju berusia 34 tahun asal Guadalajara, Meksiko ini mengalahkan Edgar Berlanga dan Jaime Munguia dengan keputusan mutlak. Kemudian Alvarez akan kembali naik ring dan telah terungkap 2 calon yang akan dihadapinya, masing-masing yaitu Liam Skull dan Christian Mbili. Pertarungan ini akan digelar pada tanggal 3 Mei yang akan datang, dan meskipun tempatnya belum ditentukan secara resmi, namun pertarungan bintang asal Meksiko itu diperkirakan akan menjadi bintang utama pada acara tersebut. William Skull, petinju yang berasal dari Kuba dengan rekor pencapaian 23 kemenangan dan belum terkalahkan. Dengan 9 dari kemenangannya diselesaikannya dengan KO, merupakan petinju yang memegang gelar IBF di kelas 168 pon. Petinju 32 tahun ini telah merebut sabuk juara lewat kemenangan keputusan terpisah di saat melawan Vladimir Sinskin pada bulan Oktober lalu. Sementara itu, calon lawan Alvarez lainnya, petinju keturunan Kamerun Prancis Christian Mbili, juga memenangi 3 pertarungan pada tahun 2024. Dalam pertarungan sebelumnya yang digelar pada bulan Agustus lalu, petarung berusia 29 tahun yang bermarkas di Montreal ini juga meraih kemenangan lewat keputusan terpisah melawan Sergei Derevyanchenko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.